Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27. Baik banget sih istriku ini. Mas, kamu kenapa belum pakai dasi sama jasnya? Tanya Alana mendekati suaminya. Mau dipakein sama istri aja, jawab Alan membuat Alana terkekeh. Ya udah kamu makan, nanti aku pakaikan. Singi dulu takut kotor. Tutur Alana mengambil jas dan dasi dari tangan suaminya. Alan menyantap dengan lahap sarapan buatan Alana. Ia kemudian menatap istrinya yang tidak sarapan. Kenapa gak sarapan? Tanya Alan sejenak menghentikan makannya. Aku nanti aja, jawab Alana seraya menuang air putih untuk suaminya. Alan tiba-tiba menarik tangan Alana sampai wanita itu jatuh duduk di pangkuannya. Ia melempar jas dan dasinya begitu saja tanpa peduli akan lecek atau tidak. Enggak boleh nanti, makan sama aku, ucap Alan tanpa mau ditolak. Iya, tapi jas sama dasi jangan dilempar dong, nanti lecek gimana? Desis Alana mengusap sudut bibir suaminya lembut. Jangan pikirkan, makan dulu, balas Alan kemudian menyodorkan nasi ke depan mulut Alana. Alana melahap suapan suaminya, ia sebenarnya ingin bangun dari pangkuan Alan. Tetapi seperti biasa Alan akan menolak dan menahan pinggangnya untuk tetap pada posisi. Setelah selesai sarapan, Alana membantu suaminya bersiap-siap. Dan untunglah karena jas tidak lecek, begitupun celana dan kemeja Alan yang sejak tadi memangku dirinya. Alana mengikat simpul dasi di leher Alan. Sementara Alan memanfaatkannya untuk merengkuh pinggang istrinya sambil sesekali menciumi rambut wangi Alana. Makan siang bareng yuk, ajak Alan tiba-tiba. Iya, nanti aku bawain makannya, balas Alana mengangguk setuju. Alan menggeleng. Kita makan di rumah Bunda, ujar Alan membuat kening Alana mengerut heran. Bunda, kapan Bunda ajak kita makan siang? Tanya Alana bingung. Semalam, katanya sekalian melepas rindu sama putrinya ini, jawab Alan seraya mencubit pipi Alana gemas. Iya udah, nanti kamu jemput aku, tutur Alana dijawab anggukan oleh Alan. Aku berangkat ya, sayang. Baik-baik di rumah, pamit Alan mencium kening istrinya lalu pergi. Alana menatap punggung suaminya yang perlahan menjauh di telan jarak. Ia begitu bersyukur memiliki suami yang sangat mencintai dirinya. Alan selalu ingin membuatnya tertawa dan bahagia. Aku sangat mencintaimu, sayang, gumam Alana tersenyum hangat. Alan dan Alana pergi ke rumah Bunda Rina untuk makan siang bersama. Sebelum ke sana, mereka pergi ke supermarket untuk membeli buah-buahan yang dipesan sang bunda.
Kamu mau sesuatu? Tanya Alana setelah mengambil semua yang diperlukan. Enggak, jawab Alan menggelengkan kepalanya. Ya udah, yuk bayar, ajak Alana mendorong troli belanjaannya menuju kasir. Setelah membayar, keduanya bergegas menuju mansion. Jarak yang tidak terlalu jauh membuat mereka cepat sampai ke tujuan. Assalamualaikum Bunda, salam Alana dengan bahagia ketika masuk ke dalam mansion. Tetapi bukan Bunda Rina yang menyambutnya, melainkan seseorang yang selama ini membenci dirinya. Fiona, kamu sudah pulang? Tanya Alan di belakang Alana. Fiona tersenyum. Iya, Kak, ayo masuk, Bunda sudah menunggu, jawab Fiona mengajak. Alana mundur, ia menggenggam tangan Alan membuat suaminya itu mengerti apa yang tengah dirasakannya. Gak apa-apa, ada aku, bisik Alan mengusap kepala istrinya. Alana mengangguk paham, ia sering merasa tidak enak datang ke mansion jika ada Fiona. Adik iparnya itu sering mencemooh dirinya, meski sakit hati tetapi Alana tidak pernah marah. Sesampainya di ruang makan, Alan dan Alana disambut hangat oleh Bunda Rina. Alana langsung memeluk bundanya bahkan menangis dalam pelukan wanita berumur itu. Hiks, Bunda, maafin aku, lirih Alana menangis mengingat kejadian yang menimpanya. Shoot, gak apa sayang, kamu harus sabar mungkin Allah lebih sayang sama anak kamu. Tutur Bunda Rina mengusap punggung menantunya pelan. Kakak, panggil Fiona membuat Alan menoleh padanya. Kakak ipar, ralat Fiona membuat Alana terdiam mendengar panggilan pertama yang Fiona ucapkan untuknya. Alana melepaskan pelukan di tubuh ibu mertuanya, ia menoleh menatap asal suara yang memanggil dirinya. Fiona, panggil Alana pelan. Fiona mendekati Alana, ia meraih tangan kakak iparnya lalu meletakkan di dahinya. Kakak Hicks, aku mohon maafkan atas sikapku selama ini padamu. Maafkan aku karena selalu mencemooh bahkan menilai dirimu tak pantas untuk Kak Alan. Fiona menangis sambil mencium tangan Alana. Baik Alan dan Alana sama-sama terkejut atas perubahan sikap Fiona. Tetapi tidak dengan Bunda Rina karena inilah alasan dirinya mengundang anak menantunya makan bersama. Fiona, jangan seperti ini, ucap Alana memegang bahu Fiona lalu mengangkat wajah wanita itu pelan. Fiona tampak masih menangis. Ia pasti menyesali perbuatannya pada Alana bahkan sampai membuat anak mereka tiada. Maafkan aku, Kak, ucap Fiona lagi seraya mengusap air matanya. Maaf untuk apa? Kamu gak punya salah apa sama aku, balas Alana lembut.
Kau sangat baik, Kak. Aku menyesali perbuatanku selama ini. Lirih Fiona membuat Alana tersenyum. Kalau begitu peluk aku, tukas Alana membuka tangannya lebar. Fiona terdiam, ia ingin mengatakan segalanya pada Alana, tetapi ia takut jika Alan maupun Alana tak mau memaafkan dirinya. Kakak, apa kau juga akan tetap memelukku saat tahu anakmu tiada karena aku? Tanya Fiona gugup. Alana terdiam, tangannya perlahan turun lemas di samping badannya. Alan yang sejak tadi diam memperhatikan, mendengar ucapan sang adik membuat amarahnya mulai emosi. Apa maksud kamu, Fiona? Tanya Alan menatap adiknya tajam. Fiona tampak gemetar, air matanya kembali meluruh membasahi wajahnya. Akulah yang menyuruh Livia untuk mencelakai Kak Alana dan juga bayinya, jawab Fiona pelan. Fiona, bentak Alan tak menyangka jika adiknya akan berbuat begitu kejam. Sebuah tamparan mendarat di pipi mulus Fiona, bukan Alan maupun Alana pelakunya. Tapi Bunda Rina lah yang melakukannya karena terlalu terkejut dengan perbuatan putrinya. Bunda gak ngangka kamu sejagat itu, Vi. Kamu sudah membunuh keponakanmu sendiri dan itu hanya karena kamu tidak suka dengan Alana. Ucap Bunda Rina dengan emosi yang memuncak. Maafin aku, Bun, ujar Fiona meriah tangan sang bunda lalu bersimpuh di depannya. Enggak, perbuatan kamu tidak pantas dimaafkan, balas Bunda Rina menepis tangan Fiona begitu saja. Alan mendekati Fiona, ia bangunkan adiknya itu. Alan menatap wajah adiknya, adik yang selama ini begitu ia sayangi ternyata sangat jahat. Aku tidak menyangka jika kau akan berbuat serendah itu, Fiona. Kamu pantas mendapatkan apa yang Livia dapatkan sekarang, tekan Alan membuat Fiona menggelengkan kepalanya. Tidak, Kak, aku mohon maafkan aku, jangan penjarakan aku, pinta Fiona memohon. Maaf, kamu bilang maaf, tanya Alan pelan dengan mata yang juga ikut berkaca-kaca. Kamu sudah membunuh anakku, Fiona, dan sekarang kamu minta maaf, teriak Alan di depan wajah Fiona. Sementara Alana merasakan tubuhnya melemas mendengar pengakuan Fiona. Ia jatuh terduduk di lantai dengan tatapan mata yang kosong. Alana menatap Fiona yang terlihat begitu sedih. Ia yakin jika adik iparnya itu memang sudah mengakui semua kesalahannya dan ingin merubah diri. Sebagai seorang kakak ipar, tentu ia harus mendukung Fiona. Mungkin kesalahan Fiona fatal, tetapi setiap orang boleh mendapatkan kesempatan kedua. Fiona, panggil Alana pelan. Suara Alana berhasil mengundang tatapan Alan dan Bunda Rina.
Fiona mendongak menatap Alana. Ia melihat kakak iparnya tersenyum lalu beranjak dari duduknya. Alana mendekati Fiona lalu meminta wanita itu untuk berdiri. Dengan sayang Alana mengusap surai panjang Fiona. Kesalahan kamu mungkin fatal, tetapi kamu pantas untuk kesempatan kedua, ucap Alana dengan senyuman ramah di wajahnya. Fiona menatap tak percaya. Sebaik inikah kakak ipar yang ia sia-siakan selama ini? Kakak, apakah ini? Fiona tak sanggup menyelesaikan perkataannya. Aku memaafkan kamu. Semoga kamu bisa merubah diri menjadi yang lebih baik, tutur Alana kemudian memeluk Fiona dengan hangat. Sayang, panggil Alan pelan. Adik kamu sejak tadi menangis. Jangan terus memarahinya, sahut Alana tanpa menatap Alan. Bunda Rina tersenyum kecil. Inilah mengapa ia begitu menyukai Alana. Sifat lembut dan baik hatinya yang akan bisa merubah Fiona. Alan tak mampu berkata, jika ia boleh jujur ia masih sangat kecewa pada Fiona. Tetapi melihat sikap Alana yang telah ikhlas membuatnya sedikit mau belajar memaafkan adiknya itu. Kakak, maafkan aku, ucap Fiona namun Alana menggelengkan kepalanya. Udah, jangan minta maaf terus. Peluk kakak kamu Gih, timpal Alana menunjuk Alan yang masih diam. Fiona mengusap perutnya pelan. Ia sudah mendapatkan maaf dari keluarganya, tetapi nyatanya masih ada kebohongan yang ia tutupi. Dan ia yakin jika mereka tidak akan memaafkan dirinya ketika tahu saat ini ia tengah mengandung. Aku harus apa? Haruskah aku menggugurkan kandunganku? Lirih Fiona menatap dirinya dari pantulan cermin. Fiona menangis dalam diam. Sungguh ia menyesali semua yang mau menyerahkan segalanya dengan mudah pada pria brengsek seperti Fian. Hiks, maafkan aku kakak, maafkan aku bunda, aku tidak pantas disebut sebagai putri keluarga Adiguna, teriak Fiona perlahan meringsek ke lantai. Beruntung kamarnya kedap suara sehingga ia bisa bebas berteriak dan menangis. Mungkin sekarang ia akan menutupi kehamilannya sampai hatinya kuat untuk memberitahu segalanya. Sementara di apartemen Alan dan Alana, pasangan itu sedang bersantai di balkon kamar mereka sambil menikmati kopi hangat dan camilan. Sayang, kamu kenapa mau memaafkan Fiona? Tanya Alan membuat Alana terdiam. Kamu aneh, dia adik kamu itu berarti dia adik ipar aku. Aku memang harus memaafkannya, Mas, jawab Alana terkekeh pelan. Tapi dia sudah membuat kita kehilangan, ucapan Alan terhenti karena Alana meletakkan jarinya di bibir Alan. Seperti yang kamu bilang, semua yang sudah pergi harus kita ikhlaskan. Aku sudah ikhlas, potong Alana membuat Alan tersenyum.
Alan meraih hari Alana. Ia genggam tangan istrinya lalu ia cium berkali-kali. Baik banget sih istriku ini, puji Alan menatap istrinya dalam. Masa? Tanya Alana menggoda. Mau bikin dedek tapi masih harus puasa, bisik Alan menduselkan wajahnya ke leher istrinya. Hahaha, sabar ya, timpal Alana mengusap bahu suaminya pelan. Kepala Alan semakin turun dan berkahir di pangkuan istrinya. Alana yang mengerti maksud Alan lantas mengusap rambut Akan dengan lembut sambil sesekali ia putar-putar. Jangan pernah tinggalkan aku, ucap Alan memeluk pinggang ramping istrinya posesif. Alana tersenyum, ia menunduk hanya untuk memberikan kecupan di pipi suaminya. Alana tak menyangka jika pertemuan karena masalah copet akan berakhir bahagia seperti ini. Aku jadi pengen sungkem sama Kang Copet, Mas, celetuk Alana membuat Alan bingung. Bersambung.